Shalom Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat bertemu di Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Mari siapkan waktu, siapkan hati kita datang kepada Tuhan Yesus. Percayalah, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, pasti ada kekuatan, ada kedamaian, ada ketenangan, ada hikmat, ada solusi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang lewat Menara Doa Pagi, memanjatkan doa-doa kami kepadamu, memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan firman Allah, supaya setiap kami yang menyaksikan lewat tayangan online Menara Doa Pagi, semua yang menyaksikannya diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan. Mereka yang sedang berjuang mencari keturunan, mereka yang berjuang mendapat kesehatan, Tuhanlah jawaban. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah yang menaruhkan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai Menara Doa Pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah berkat-Mu senantiasa Tuhan mengalir bagi setiap kami, Bapa yang baik. Amin. Kami nyatakan Engkau baik bagi kami, Tuhan. Kau Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami nyatakan lebih lagi Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Bapa, Engkau Bapa yang sungguh baik dalam Amin. setiap kehidupan kami Bapa. Amin. Kami mau naikkan syukur kami bagimu Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena kebaikan-Mu Haleluya. Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa yang Engkau sungguh baik, kasih-Mu ya Tuhan Yesus. kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami naikkan terima kasih kami bagimu Yesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lebih lagi kami mau katakan Engkau sungguh baik bagi kami Bapa ya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa terima kasih. Bapa, ku berterima kasih Buat berkat-Mu ya Yesus. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Yesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang
hebat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. besar Mari sembah Tuhan, mari panjatkan doa-doamu. Kami bersyukur Tuhan, besar setiamu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu bagi kami sangat besar, sangat besar. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik bagi kami. Sekalipun kami berdosa, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau mencari kami, Engkau menolong kami. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kehidupan. Kami bersyukur buat berkat-Mu, buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Bersama-Mu ya Yesus, bersama-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukan segalanya Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-Mu kami boleh melewati segala hal perkara yang besar Tuhan Yesus. Kami nyatakan dengan iman kami bagi-Mu Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku Sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. lagi dengan iman nyatakan bagi Yesus. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Aku menang. Dengan iman nyatakan kasih Yesus bagi setiap kita. Bersama-Mu ya Tuhan,
Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Dengan sayap-Mu ya Yesus Tuhan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bersama-Mu kami akan terbang tinggi dan kami pasti menang. Karena janji Tuhan bagi kami Roma 8 ayat 37 bahwa kami umat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Saya berdoa, Ibu dan Bapak semuanya sehat-sehat saja, baik roh, jiwa, dan tubuh. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan dengan tema Tuhan tahu kesengsaraanmu, Tuhan tahu penderitaanmu, Tuhan tahu kesusahanmu, Tuhan tahu ratap tangismu, kesulitanmu, Tuhan tahu situasi-situasi hidup yang berat yang engkau alami. Hari ini Tuhan berkata, aku tahu kesengsaraanmu, aku tahu air matamu begitu banyak, dan Tuhan berjanji setiap air mata kita ditampung Tuhan, dikirbat Tuhan. Tidak ada air mata yang akan dibuang Tuhan. Setiap air mata yang datang ke Tuhan Yesus akan diperhitungkan Tuhan. Apabila ada imanmu, semua air matamu itu akan menjadi tuaian sorak-sorai. Alkitab berkata, Mazmur berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu, sangkin sengsaranya hidup kita, ada kalanya kita menangis. Saya seorang laki-laki, tapi kalau sudah lagi berat, kesusahan, penderitaan, tekanan jiwa yang pernah ku alami, saya nangis kepada Tuhan. Saya tidak malu nangis, karena nangis itu memang adalah pemberian Tuhan. Setiap kita bisa nangis karena tekanan, karena kesengsaraan, karena persoalan, karena putus asa, stres, depresi, sangat bagus untuk kita nangis kepada Tuhan. Bukan berarti tiap doa nangis, tetapi ada kalanya kita memang sangat-sangat menderita, sangat-sangat sedih hidup kita, sangat susah hidup kita. Hari ini firman Allah dari kitab dalam Alkitab Keluaran 3 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-12. Saya melanjutkan yang kemarin, hari yang saya akan bacakan di ayat 6 sampai 12. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Keluaran 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membuat umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan ini sangat jelas berkata kepada Musa bahwa penderitaan orang Israel di Mesir 400 tahun lebih, mereka diperbudak, mereka dianiaya, mereka menjadi pembantu di negeri Mesir.
begitu menderitanya, begitu susahnya, begitu sakitnya. Tapi kenapa harus 400 tahun lebih? Itu rahasia misteri Tuhan, kita nggak tahu. Masalah kapan, bagaimana, ada hal-hal yang kita nggak bisa pahami. Itu bagian Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi orang-orang Israel. Umat pilihannya. Kita adalah Israel rohani, kita adalah umat pilihan Allah. Tuhan juga akan berkata kepadamu dan kepada saya pada hari ini. Tuhan tahu penderitaanmu, Tuhan tahu kesengsaraanmu, Tuhan tahu kesulitan pernikahanmu, Tuhan tahu kesulitan keuanganmu, kesehatanmu, persoalan-persoalan anak-anakmu, persoalan iparmu dengan mertuamu. Tuhan tahu semua sakit penyakitmu, Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Yang pasti semua sakit penyakit, penderitaan, kesulitan, kesusahan itu bukan Tuhan berikan kepadamu, tapi Tuhan izinkan untuk kebaikan-kebaikan kita. Orang Israel yang bebal, tegar tengkuk, keras kepala. Mereka juga mengalami pembuangan di Babel 70 tahun. Tuhan tahu betapa kerasnya juga di sana. Di Mesir 400 tahun lebih, Tuhan tahu betapa menderitanya mereka. Padahal mereka umat pilihan Allah. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan, saya ikut Tuhan, saya hamba Tuhan, semuanya akan jalan baik, semuanya akan menjadi mulus, tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan, tidak ada tantangan. Tidak, no. Ikut Tuhan yang ada penyertaan Tuhan, itu yang janji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan kepada Bapak Ibu, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Ini bedanya kita dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Ini bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka berjalan sendiri. Mereka kebingungan, mereka hilang arah, mereka hilang kekuatan, hilang semangat, hilang sukacita. Beda dengan kita anak Tuhan. Anak Tuhan itu sangat beruntung. Sama-sama punya masalah, sama-sama punya penderitaan, sama-sama punya persoalan. Tetapi bedanya di mana? Yang satu tidak ada tuntunan Tuhan, yang mengenal Tuhan, Yesus ada tuntunan. Itu bedanya. Kita hidup di dunia yang sama, matahari yang sama, langit yang sama. Artinya apa? Semua manusia yang hidup di bumi ini ada penderitaan. Ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi kita bersyukur, puji Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang menuntun kita, menolong kita. Masalahnya adalah, mau gak kita dituntun Tuhan? Mau gak kita datang kepada Tuhan? Mau gak kita merendahkan hati, berlutut, berdoa, mencari wajah Tuhan? Itu yang penting. Bahkan saya melatih diri saya untuk tidak membesar-besarkan masalah. Untuk tidak sering menceritakan masalah. Ayo kita latih diri kita, jangan sering menceritakan masalah, jangan sering menceritakan keadaanmu, kesusahanmu. Tidak hanya dirimu yang susah, semua kita mengalami kesusahan. Makanya itu ayatnya katakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya supaya engkau dapat menanggungnya. Saudara, yang kusayangkan banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat. Mereka punya penderitaan, makin malas saat teduh, malas berdoa, malas berpuasa, malas datang beribadah. Hanya tahu mengeluh, mengeluh, mengeluh. Mengeluh tidak menambah sehasta jalan hidupmu. Mengeluh tidak mendatangkan kekuatan bagi dirimu. Bahkan mengeluh di Alkitab membuat dirimu membungkuk dan cepat mati. Karena mengeluh itu, 1 Korintus 10 ayat 10. Mengundang roh kematian. Maka 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang diinginkan Tuhan bagimu. Melihat iman orang kuat, kitab Amsal katakan, lihat dalam kesukaran apakah dia bersyukur atau mengeluh. Kalau saya dalam kesukaran mengeluh, berarti saya lemah. Dalam kesukaran saya bersyukur, saya kuat. Itu cirinya. Saya berdoa Bapak Ibu. Tidak kebetulan tayangan ini Bapak Ibu lihat. Saya tahu, saya bisa merasakan ada yang sedang sakit melihat tayangan ini. Sakit fisik, sakit
kanker, sakit ginjal, pencernaan, jantung, sesak napas, paru-paru, saraf terjepit, sakit gula, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Percayalah, bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Kita berobat, kita pergi ke dokter, itu hanya media. Tapi imanilah bahwa sumber kesembuhan itu dari Tuhan Yesus. Imanilah bahwa sumber kesembuhan itu dari Tuhan Yesus. Tuhan kita gak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka saya mengajak sama saudara, datanglah kepada Tuhan. Dulu dia menyembuhkan, sekarang pun dia menyembuhkan karena dia berkata, aku tidak berubah. Tapi andai pun sakit kita gak sembuh, tetaplah beriman. Andai pun doa kita tidak dijawab, tetaplah percaya, tetaplah beriman kepada Dia. Karena dengan iman itu kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Dia selalu mengundang kita, marilah yang letih, lesu, berbeban berat. Dia tahu beban kita berat di bumi ini. Dan kita gak perlu membandingkan persoalan pribadiku, persoalan pernikahanku, keluargaku dengan persoalan-persoalan keluarga orang lain. No, setiap orang punya kasih karunia, setiap orang ada takaran yang berbeda-beda, ada ukuran kasih karunia. Dan berhentilah Bapak Ibu merasa Bapak Ibu yang paling menderita. Saya menjumpai ada banyak orang merasa dia aja yang punya penderitaan. Merasa dia aja lah yang paling banyak persoalan hidupnya. Tapi saya mau katakan sama saudara, di luar sana lebih banyak orang punya persoalan hidup. Tapi bedanya adalah kalau ibu dan bapak punya Tuhan Yesus, saya punya Tuhan Yesus, kita punya juru selamat. Yang menyelamatkan kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita. Maka ibadah itu ada kuasanya. Dalam 1 Timotius 6 dikatakan ada kuasa dalam ibadah. Makanya paling bagus kalau keluarga itu suami, istri, ayah, ibu dengan anak-anak gandengan tangan berdoa atas masalah-masalah yang mereka alami. Saya percaya 2-3 orang yang sepakat apapun yang mereka minta Tuhan akan jawab. Katakanlah persoalannya masalah keuangan yang kurang. Maka yang benar itu dalam berkeluarga, keluarga versus masalah. Maksudnya keluarga bersatu lawan masalah. Ayah, ibu, anak-anak bersatu lawan masalah. Pasti menang dalam Tuhan Yesus. Pasti menang. Katakanlah mereka gak bisa bayar uang kontrak rumah, gak bisa bayar cicilan mobil atau sepeda motor, atau uang kuliah anak yang kurang. Berdoa, bergandengan tangan, berusaha, bekerja. Tuhan pasti tolong. Yang sedihnya saya Bapak Ibu, bukan keluarga versus masalah. Keluarga versus keluarga. Ini yang kacau. Masalah udah berat. Harusnya bersatu melawan masalah. Ini enggak suami lawan istri. Istri lawan suami. Sementara di depan mata uang udah kurang. Kuliah anak terancam. Cicilan mobil atau sepeda motor terancam. Ini yang saya jumpai banyak persoalan rumah tangga. Itu pekerjaan iblis. Ingin memecah belah. Karena kalau bersatu, Tuhan di pihak kita. Berkat di pihak kita. Jelas Mazmur 133 katakan, rumah tangga rukun damai, ke sana Allah memerintahkan berkat. Nggak usah cari berkat, berkat akan datang kepada rumah tangga yang rukun damai. Tapi lihat sekarang orang Kristen, berantem suami istri. Yang harusnya sekutu jadi seteru. Yang harusnya kawan jadi lawan. Anak-anak melawan orang tua. Kacau. Saya baca Mazmur 128. Keluarga yang takut akan Tuhan, anak cucunya kepala tidak ekor. Anak cucunya dipromosikan Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Terlalu banyak garansi di Alkitab. Apabila bersahati, apabila rukun damai, apabila bersatu, kemenangan di pihak keluarga itu. Saya hanya sayangkan, masih banyaknya suami istri cekcok terus. Maka saya udah bilang,
Anak-anakmu itu hati-hati memilih pasangan. Kalau pacaran aja cekcok terus, jangan lanjut. Itu ciri-ciri bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu mereka sehati, bersatu. Kalaupun ada persoalan cekcok sekali-sekali itu bagus untuk saling mengenal karakter. Tapi setiap jumpa lebih banyak cekcoknya, wah itu bahaya. Saya sedih melihat keluarga demi keluarga harusnya bersatu. Karena itu adalah sekutu. Suami istri adalah sekutu. Orang tua dan anak adalah sekutu. Menantu dengan mertua adalah sekutu. Lihat berapa banyak mertua dengan menantu gak cakapan, gak enakan. Inilah pekerjaan iblis. Beredak, beripar. Ipar perempuan gak cakapan. Dendam, benci, amarah. Inilah pekerjaan iblis. Mengobok-obok keluarga habis-habisan. Padahal kalau kita bersatu, indahnya bukan main. Kalau kita rukun damai, indahnya bukan main. Pesanku sebagai hamba Tuhan, rendahkan hatimu. Buang egois, buang kesombongan. Saya itu yang saya lakukan. Saya matikan egois saya matikan kesombongan saya. Istri saya semarah apapun saya gak pernah lawan. Pernah terjadi. Dan saya tetap mengasihi dia. Dan saya justru meredakan emosinya, menolong emosinya reda. Dengan cara apa? Dengan saya mengerti perasaannya. Saya mencuci piring, saya nyapu rumah, saya mengambil hatinya. Karena tugas suami menstabilkan emosi istri. Karena istri banyak emosional. Istri ini makhluk emosional. Enggak stabil emosinya. Sebentar ketawa, sebentar nangis, sebentar marah, sebentar diam, sebentar silent. Kebanyakan begitu. Dan tugas suami menstabilkan emosi istri. Tapi bagaimana pula kalau suami enggak stabil emosinya? Wah, berat itu. Berat. Saya berdoa Bapak Ibu, di akhir renungan ini, apapun masalahmu, ajaklah keluargamu datang ke Tuhan. Hadirat Tuhan adalah jawaban. Kehadiran Tuhan adalah jawaban bagi setiap kita. Datang kepada Tuhan, rendahkan hati, berdoa, cari wajah Tuhan, baca Alkitab, bergandengan tangan. Mungkin gak langsung seminggu selesai. Ada kalanya memang seperti Yusuf. Yusuf berapa tahun dia mengalami proses? 13 tahun. Musa berapa tahun? 40 tahun. Ada kalanya kita harus mengalami sekian tahun. Tapi Pengkhotbah 3:11, semua indah pada waktunya. Pesanku sebagai hamba Tuhan, jangan buru-buru minta jawaban masalahmu. Jalani proses masalah itu dalam Tuhan. Itu yang penting. Bagi saya dan bagi Tuhan yang paling penting bukan hasilnya. Bagaimana prosesnya. Jalan benar. Di jalan Tuhan. Andalkan Tuhan. Hidup benar. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lakukan tuntunan Tuhan. Percayalah. Tuhan membelamu. Semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan tahu kesusahanmu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu penderitaanmu. Kalau Bapak Ibu mau nangis kepada Tuhan, nangislah kepada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia air matamu. Setiap tetesan air matamu diperhitungkan Tuhan. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Datanglah, ikuti menara doa pagi. Setiap jam 5 pagi, ikuti. Percayalah ada kuasa Tuhan. Ada berkat, ada kebaikan, ada mujizat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin dalam Tuhan. Apa yang tidak bisa, bisa dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Aku tahu yang menyaksikan tayangan ini saat ini, orang-orang yang sangat berat pernikahannya, sangat berat persoalan pernikahan, datang kepada Tuhan. Tuhan akan berbisik di hatimu. Ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Ketika saya berat di titik terendah dalam pernikahan saya stres, saya merasa seperti depresi dan mau cerai, dan saya datang kepada Tuhan. Tuhan bicara di hati saya, jangan tuntut pasanganmu berubah. Satu kalimat itu membuat pernikahanku sorga. Sampai detik ini saya tidak pernah menuntut istriku berubah. Menuntut itu membuat pertengkaran. Perubahan dimulai dari saya. Tabur perubahan dalam hidupmu, maka engkau akan menuai perubahan pasanganmu. Tabur perubahan dalam dirimu, engkau akan menuai perubahan
keluargamu, anak-anakmu, tabur perubahan dalam hidupmu, maka orang sekelilingmu akan mengikuti perubahan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau tahu penderitaan orang Israel di Mesir, diperbudakan, sakit penyakit, penderitaan, kesengsaraan, kesulitan yang mereka alami. Engkau menolong mereka dan Engkau membuat mereka keluar dari perbudakan, dari penderitaan, dari Mesir. Lewat Tuhan memilih Musa, membawa mereka ke tanah perjanjian, membawa mereka ke tempat yang dimana Tuhan telah sediakan yang terbaik. Bapa, kami percaya anak-anak Tuhan yang saat ini menyaksikan tayangan, Engkau tahu penderitaan mereka, Engkau tahu kesusahan mereka, Engkau tahu tangisan mereka, Engkau tahu bagaimana sulitnya mereka dalam pernikahan, di dalam membangun hubungan suami istri, di dalam membangun hubungan dengan ipar-ipar, dengan mertua, dengan anak-anak mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buatlah mereka tetap percaya Tuhan Yesus adalah jawaban. Tuhan Yesus adalah solusi dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang putus asa, Tuhan berikan kekuatan baru, pengharapan, hari depan yang penuh harapan. Mereka yang sakit, Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin mereka merasa sudah berobat kemana-mana, sudah makan obat begitu banyak. Tuhan, biarlah oleh kasih karunia-Mu mereka percaya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat. Urapilah obat-obat mereka, urapilah tubuh mereka. Dan biarlah kami beriman dan percaya bahwa kami makin hari makin sehat, makin pulih, makin membaik. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang berjuang masalah keuangan, ekonomi, kesulitan pekerjaan, atau mereka tidak ada pekerjaan. Ajari mereka menggunakan waktu yang baik. Beri mereka ide, hikmat, kreativitas, smart, cerdas, bekerja tekun. Tolong mereka mendapatkan pekerjaan, menghidupi pekerjaan dengan baik, dengan benar. Apa yang di tangan mereka dikerjakan dengan segenap hati, segenap kekuatan. Berkati Tuhan, mereka yang sedang mencari pasangan, mereka yang sedang menjual rumah pertapakan tanah, mereka yang sedang mencari, merindukan keturunan. Hamba-Mu berdoa, apapun yang mereka minta dalam tangan nama-Mu, oleh kasih karunia-Mu, Tuhanlah yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Apabila saudara terberkati dengan tayangan ini, share-lah kepada banyak orang, supaya lewat tayangan ini saudara terlibat membagikan berkat firman Allah kepada banyak orang. Saudara yang ingin renungan harian, ingin konseling dengan waktu saya yang sangat padat, saudara boleh chat saya di 0811 63 7347. Bagi saudara yang rindu menabur berkat untuk mendukung pelayanan Tuhan, silakan saudara menabur di rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye-bye.